Kenyataan hidup yang dimiliki orang fasik membuat Asaf cemburu dalam arti iri hati. Sikap yang ditunjukkan oleh Asaf adalah wajar secara manusia, meski hal itu tetap tidak benar. Ketika persoalan datang, bagi kita, justru seringkali menjauhkan diri kita dari Allah. Kita membiarkan kekecewaan, kebingungan, dan ketakutan membelenggu diri kita sehingga semakin jauh dari Allah. Tetapi yang Asaf lakukan adalah ia tetap ada di dekat Tuhan. Dia bersama dengan Tuhan. Sekarang dia benar-benar memahami apa yang baik, yaitu dekat dengan Allah. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita berjumpa dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Hari ini kita akan belajar tentang Allah itu baik menurut Mazmur 73. Mazmur 73 berbunyi demikian. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mazmur ini ditulis oleh Asaf. Siapa Asaf? Dalam kitab 1 Tawarikh pasal 6 ayat 39 dituliskan, kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekia bin Simea. Asaf bin Berekia bin Simea adalah seorang ahli musik keturunan suku Lewi dari Bani Gerson pada zaman Raja Daud. Seperti yang dicatat dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, ia menulis 12 mazmur dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur 50, Mazmur 73 sampai Mazmur 83. Bersama-sama dengan Heman, cucu Samuel, dan Etan atau Yedutun merupakan penyanyi utama di bait Allah. Saudara, kita dapat membacanya di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 5 ayat 12. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus, dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Mazmur ini dimulai dengan sebuah keyakinan bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus dan bersih hatinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tulus berarti sungguh dan bersih hati, benar-benar keluar dari hati yang suci, jujur, tidak berpura-pura, tidak serong, tulus hati, tulus ikhlas. Asaf memiliki keyakinan bahwa Allah itu baik, tetapi keyakinannya itu tidak membuat ia bebas dari pergumulan, dan Asaf jujur mengakuinya. Dalam Mazmur 73 ayat 2 sampai 3. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Dalam terjemahan baru 2 dikatakan, tetapi aku hampir saja kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu
kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemakmuran orang-orang fasik. Dalam kenyataan hidup yang Asaf dapati adalah orang-orang fasik hidup dalam kemakmuran atau kemujuran. Ayat 4-11. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu, orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada Yang Maha Tinggi? Saudara, kenyataan hidup yang dimiliki orang fasik membuat Asaf cemburu dalam arti iri hati. Ketika ia membandingkan dengan keadaan dirinya, dia mengalami banyak penderitaan. Mazmur 73 ayat 14-15. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun, sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Sementara orang-orang fasik menikmati kehidupan yang menyenangkan. Jika kita menempatkan diri pada posisi Asaf, kita pasti dapat memahami pergumulannya dengan lebih baik lagi. Sikap yang ditunjukkan oleh Asaf adalah wajar secara manusia, meski hal itu tetap tidak benar. Sebagai seorang Israel yang taat kepada Tuhan dan perjanjiannya, Asaf meyakini ajaran hukum Taurat tentang berkat dan kutuk. Taat mendatangkan berkat, kutuk atau dosa mendatangkan celaka. Ulangan pasal 30. Namun keadaan Asaf justru sebaliknya tidak sesuai dengan firman Tuhan ini. Bukan hanya itu, orang-orang fasik malah mengumbar kejahatan mereka. Ayat yang ke-8. Mereka tidak segan-segan menantang siapa saja, termasuk menantang Tuhan. Ayat 9. Tidak heran banyak orang bergabung ke dalam kelompok orang-orang fasik. Ayat 10. Dan mereka mencobai Tuhan. Ayat 11. Di manakah Allah? Di manakah keadilannya? Saudara, ada banyak pertanyaan dalam diri Asaf dan ia tidak tahu jawabannya. Ayat 16 berkata, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Tetapi keadaan itu tidak selamanya, karena pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki Asaf pada akhirnya memperoleh jawabannya.
Dan inilah yang menjadi titik balik kehidupan Asaf. Mazmur 73 ayat 17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Asaf tidak berfokus pada persoalan, tetapi dia berfokus kepada Tuhan. Dia melihat realita kehidupan dalam hadirat Tuhan. Saudara, perspektif yang dari atas, bukan dari bawah. Kebiasaan ini berbeda dengan kita dan sebagian orang. Ketika persoalan datang, bagi kita, justru seringkali menjauhkan diri kita dari Allah. Kita membiarkan kekecewaan, kebingungan, dan ketakutan membelenggu diri kita sehingga semakin jauh dari Allah. Dengan demikian, kita tidak akan pernah memperoleh jawaban yang sebenarnya kita sedang nantikan dan bahkan kita sangat perlukan. Mari kita melihat perubahan yang dialami oleh Asaf. Dia ada dalam hadirat Tuhan. Ayat 21-22 dari Mazmur 73. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Dalam pergumulannya yang berat dan sangat menyakitkan, dalam ketidaktahuan, Asaf merasa tidak mengerti dan bodoh. Dalam bagian ini dituliskan dungu seperti binatang. Tetapi yang Asaf lakukan adalah ia tetap ada di dekat Tuhan. Dia bersama dengan Tuhan. Asaf memilih untuk tetap dekat dengan Allah. Ayat 23 berbunyi, tetapi aku tetap dekat di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Ayat 24, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ayat 23 bagian A secara literal tertulis, tetapi aku terus-menerus bersama engkau. Namun hal itu bisa berlangsung karena bertindak dengan aktif. Tuhan selalu menjadi subjek. Di situ ditulis kata engkau, dan engkau. Allah memegang tangan kanannya. Allah menuntun Asaf dengan nasihatnya. Ayat 24 bagian A. Allah mengangkat Asaf dalam kemuliaan. Ayat 24 bagian B. Secara literal tertulis engkau akan menerima aku kepada kemuliaan. Kebenaran ini patut dicamkan. Pada saat di dalam penderitaan yang berat, seringkali kita merasa ditinggalkan sendiri oleh Allah. Kita merasa Allah tidak mempedulikan kita. Kita merasa sudah mencoba mendekatkan diri kepadanya, tetapi Allah tidak terlihat. Seolah-olah Allah sangat jauh. Perasaan ini ternyata adalah menipu. Karena sesungguhnya Tuhan selalu aktif dalam seluruh proses pergumulan. Dia bekerja tanpa kita tahu. Kita mungkin tidak memahami hal ini, tetapi hal itu bukan halangan untuk meyakini janji Tuhan. Saudara, Asaf menjadikan Tuhan sebagai harta satu-satunya. Ayat 25-26 berbunyi, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Asaf akhirnya menemukan Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Sebagai harta satu-satunya yang berharga. Asaf menginginkan Allah lebih daripada yang lain.
Tidak ada yang ia ingini kecuali Allah. Ayat 25. Dia mengutamakan Allah lebih daripada dirinya sendiri, sekalipun semua dalam dirinya hancur dan lenyap. Allah tetap menjadi tempat yang utama, menjadi perlindungan dan bagian yang terbaik. Ayat 26. Saudara, mengubah penilaian kita tentang apa yang baik, ayat 27 sampai 28 berbunyi, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kalau kita melihat bagian awal Mazmur ini dan ayat 28, secara hurufiah berbunyi, tetapi bagiku adalah baik untuk dekat dengan Allah. Kontradiksi di dalam LAI terjemahan baru, tetapi aku suka dekat pada Allah. Dari sini terlihat bahwa Mazmur 73 diawali dan diakhiri dengan kata baik. Asaf bergumul tentang kebaikan Tuhan. Sekarang dia menemukan kebaikan yang sejati. Apakah keadaan Asaf berubah? Tidak. Yang berubah bukan keadaan Asaf, tetapi pemahamannya tentang kebaikan Allah. Sebelumnya dia mengidentikan kebaikan Tuhan sebagai segala pemberian dan kesenangan hidup. Sekarang dia benar-benar memahami apa yang baik, yaitu dekat dengan Allah. Dia bukanlah orang fasik yang jauh dari Allah dan pasti akan dibinasakan. Ayat 27. Asaf adalah orang benar yang menyukai hadirat Tuhan. Ayat 28. Di tengah bahaya, dia menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan. Ayat 28a. Sesudah semuanya lewat, dia akan keluar dengan aman untuk menceritakan segala perbuatan Tuhan. Ayat 28b. Saudara, masa penantian yang mendebarkan bersama dengan Tuhan, itulah yang Asaf sebut kebaikan. Adalah baik untuk mendekat pada Tuhan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apakah Allah itu baik bagi Anda dan saya? Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.